Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sobat gizi kalian. Kembali lagi di Nutello Nutritionist Self Development. Nah, Nutello episode 2 ini kembali lagi dibawakan sama aku, Nabila Ataya Alamsyah. Dan kali ini kita juga ada guest star yang benar-benar keren banget nih untuk ngebahas topik kita pada hari ini. Jadi topik kita hari ini tuh sebenarnya memang betul-betul dibutuhkan banget. Dan mungkin sebelum kita masuk nih ke topik kita hari ini, aku mau saranin buat kalian buat nonton juga Nutello episode 1 ya yang belum. Jadi kalian bisa denger juga nih dari episode kita sebelumnya itu kayak gimana. Nah, sore ini kita ada Kak Dinda nih. Jadi kita mungkin bisa sapa Kak Dinda dulu ya teman-teman. Halo Kak Dinda. Halo, Ataya. Oke Kak Dinda, gimana nih perasaannya sore ini mau menyapa Sobat Gizi di rumah nih Kak? Oke, alhamdulillah. Halo teman-teman Sobat Gizi di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Meskipun dalam pandemi seperti ini, jangan mematahkan semangat kita untuk terus belajar, untuk memperbaiki diri dan mengembangkan diri kita. Seperti itu. Oke, jadi kira-kira nih Kak, kan aku belum sebut nih topik kita pada sore ini apa. Jadi mungkin bisa nih Kak Dinda yang bilang ke teman-teman Sobat Gizi di rumah, topik kita di Nutello episode 2 ini apa sih Kak? Oke, jadi untuk topik kedua ini adalah kita akan membahas terkait public speaking. Namun sebelum itu saya mau ucapkan terima kasih dulu nih pada teman-teman dari Formazi karena telah mengundang saya untuk sharing terkait public speaking. Tapi saya di sini bukan berarti saya sudah jago ya dari segi public speaking. Saya juga masih belajar, masih sama seperti teman-teman di Formazi. Jadi tidak menutup kemungkinan public speaking teman-teman juga lebih bagus daripada saya. Seperti itu teman-teman. Oke, karena udah di-spill nih topiknya sama Kak Dinda, jadi hari ini kita bakal membahas tentang public speaking, dimana menurut aku juga pribadi ini sangat amat penting ya bagi untuk kita mahasiswa yang sedang kuliah sekarang. Karena di tempat kerja juga kita pasti public speakingnya dinilai ya Kak. Di kuliah juga kalau misalnya ada presentasi atau apapun pasti public speaking itu sangat dibutuhkan banget. Nah, boleh nih sekarang aku nanya-nanya ke Kak Dinda. Oke Kak Dinda, jadi pertanyaan pertama nih Kak. Jadi seberapa penting sih public speaking itu menurut Kakak, dan apakah semua orang tuh wajib menguasai public speaking? Oke, kalau ditanya terkait seberapa penting public speaking itu sendiri, kalau dari saya sendiri sih sebenarnya public speaking itu merupakan speech of power, seperti itu. Public speaking adalah kekuatan. Jadi di sini dimanapun kita berada, bahkan ketika kita TK kita diajarkan untuk belajar berbicara di depan umum, di depan teman-teman kita khususnya ya, bernyanyi dan bermain dan lain sebagainya. Ketika kita SD, SMP, SMA, bahkan hingga kuliah, tentunya kita tidak pernah terlepas dari presentasi mata kuliah atau mata pelajaran di sekolah, seperti itu. Nah, sebenarnya sistem pendidikan di Indonesia itu sudah melatih kita untuk bisa menjadi public speaker atau berbicara di depan umum. Jadi kalau dari saya sendiri, public speaking itu sangat penting di kehidupan sehari-hari, karena itu akan sangat, ketika kita memiliki public speaking yang baik, orang-orang akan lebih memahami apa yang kita sampaikan, dan orang-orang juga lebih percaya atas apa yang kita sampaikan. Maka dari itu public speaking itu sangat penting, baik itu di dunia kuliah teman-teman maupun di dunia kerjaan nanti. Seperti itu Ataya. Oke Kak Dinda, makasih banyak nih. Nah, dari yang Kak Dinda bilang tadi, kalau misalnya di Indonesia emang udah menerapkan kita itu harus jadi public speaker. Tapi kan Kak, sekarang tuh yang zaman di anak muda tuh trennya sekarang ada yang introvert, ada yang extrovert nih Kak. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang tuh yang introvert atau extrovert, dia takut nih Kak atau ragu-ragu gitu. Gimana sih Kak cara mengatasi supaya mereka itu tidak takut lagi untuk berbicara di depan umum gitu loh Kak? Oke, kalau membahas terkait karakter ya, karakter manusia kan ada introvert, extrovert. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi extrovert itu sendiri, sebenarnya orang-orang yang ekstrovert itu akan lebih mudah untuk menjadi public speaker atau menyampaikan aspirasinya, pandangannya kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena orang ekstrovert kan memang
pada dasarnya mereka sangat suka bersosialisasi dengan banyak orang, suka berbicara, suka bertemu. Kalau kita bandingkan dengan introvert yang notabene mereka lebih suka mungkin menulis atau mungkin menyendiri di kamar, atau mungkin mereka lebih suka berbicara intrapersonal seperti kita berdua ini. Karena kan public speaking itu sendiri adalah kondisi di mana satu lawan banyak. Seperti itu, kita berbicara sendiri dilihat oleh banyak orang. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Tapi kalau dari saya sendiri, sebenarnya orang-orang introvert juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa berbicara di depan banyak orang. Seperti itu, meskipun memang tidak semudah teman-teman orang-orang dari yang memiliki karakter ekstrovert seperti itu. Nah, untuk mengatasi ragu-ragu itu sebenarnya perlu banyak belajar sih. Kita perlu mencari lingkungan yang baik, perlu mempush diri kita untuk karena kan kita semua memiliki impian. Nah, ketika orang introvert memiliki impian, misalnya pengen bekerja di sebuah pemerintahan, di masyarakat, tentu mereka harus mengasah diri mereka untuk bisa menjadi public speaker seperti itu. Gitu. Ya, makasih banyak Kak Dinda. Nah, teman-teman yang mungkin tahu ini kalau karakter dirinya introvert, nah boleh banget ngikutin tips dari Kak Dinda. Mungkin kalian bisa latihan banyak-banyak, ngomong depan cermin kayak gitu-gitu ya kan. Jadi nggak ada yang nggak bisa sebenarnya ya Kak, cuman balik lagi ke diri masing-masing mau mencoba atau tidak. Oke Kak Dinda, makasih banyak. Nah, selanjutnya nih Kak Dinda, ada pertanyaan, gimana sih cara meningkatkan kemampuan public speaking kita Kak? Oke, cara meningkatkan kemampuan public speaking itu sendiri sebenarnya yang paling utama dari public speaking itu adalah meningkatkan rasa kepercayaan diri. Itu yang paling utama. Sehebat apapun kita menguasai materi, kalau kita tidak memiliki rasa kepercayaan diri, otomatis kan kita akan seperti yang tadi saya katakan, kita akan merasa ragu ataupun takut berbicara di depan banyak orang. Jadi memang modal utama dari public speaking itu adalah meningkatkan kepercayaan diri itu sendiri atau membangun kepercayaan diri. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mengubah mindset teman-teman seperti itu. Mindsetnya seperti apa? Mindset ke arah positif. Kebanyakan orang-orang itu takut untuk berbicara di depan umum karena mereka berpikir negatif. Berpikir negatif seperti apa? Mereka berpikir kalau jangan sampai nanti ketika saya ngomong seperti ini apa yang saya omongkan itu salah, atau mungkin tidak tepat, atau mungkin banyaklah pemikiran-pemikiran negatif yang terdistrak di pikirannya itu sendiri. Itu yang membuat kita tidak berani atau takut untuk berbicara seperti itu. Jadi memang kita perlu mengubah mindset kita ke arah positif. Misalnya ketika saya berbicara di depan umum, saya di sini ingin melakukan yang terbaik untuk kebermanfaatan orang lain. Seperti itu, fokusnya ke kebermanfaatan. Jadi kita berusaha untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa yang ada di nalar kita untuk orang lain, untuk kebermanfaatan banyak orang seperti itu. Karena kan kita ingin berbagi ilmu. Itu. Kemudian yang ketiga itu tadi kita kurangi insecure. Yang keempat adalah banyak belajar seperti apa teman-teman di sini kan terutama di Unhas ya. Unhas itu banyak banget organisasi baik internal maupun eksternal. Bahkan di FKM itu sendiri teman-teman bisa ikut di BEM, di himpunan formasi seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa ikut di organisasi eksternal seperti kemarin saya sempat mengikuti organisasi UKM KPI, dan banyak banget UKM yang ada di Unhas yang bisa melatih public speaking teman-teman seperti itu. Public speaking kan tidak harus ketika kita presentasi saja, namun ketika kita rapat juga gitu kan dihadiri oleh banyak orang. Jadi memang kita perlu mencari lingkungan yang baik. Kemudian ketika teman-teman ditunjuk untuk berbicara, untuk presentasi di depan banyak orang, sebaiknya teman-teman berlatih terlebih dahulu. Bisa seperti tadi yang saya katakan, berbicara di depan cermin, terus banyak-banyak nonton. Kan sekarang udah zaman teknologi ya, bisa cari di Google, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Teman-teman itu bisa belajar dari internet seperti itu. Oke, makasih banyak Kak Dinda. Nah, jadi itu bisa dicatat lagi deh guys tips-tipsnya. Jangan insecure, terus habis itu ubah mindset ke arah positif, terus tanamkan percaya diri juga untuk supaya kita bisa membangun diri kita lebih baik lagi juga ya Kak. Betul. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan terkait public speaking tuh, misalnya kita udah ngomong nih depan umum Kak, tapi tiba-tiba demam panggung. Kan itu biasa banget kan Kak.
struggle banget itu, terus atau tiba-tiba ngeblank nih Kak. Jadi gimana sih Kak solusinya kalau kita tiba-tiba ngeblank pas lagi depan banyak orang banget nih? Oke, kalau ngeblank sebenarnya itu hal yang wajar ya. Semua orang juga pernah merasakan hal tersebut. Iya. Bahkan saya sendiri pun ya pernah mengalami ngeblank saat presentasi. Nah, kalau dari saya sendiri untuk mengatasi dua hal tersebut itu saya membagi dua cara. Yang pertama adalah sebelum ngeblank gitu. Sebelum ngeblank itu saya mempersiapkan materi sematang mungkin, kemudian berlatih seperti yang tadi saya katakan dan membuat catatan kecil berupa poin-poin apa yang akan saya sampaikan. Itu untuk cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang keduanya pada saat setelah ngeblank. Nah, pada saat itu karena saya sudah punya catatan kecil, jadi saya mencoba untuk improvisasi kepada audiens. Improvisasinya seperti apa? Saya mencoba untuk menanyakan kepada audiens terkait apa yang saya sampaikan sebelumnya, sembari saya mengingat-ingat apa yang akan saya katakan selanjutnya. Nah, kalau misalnya masih lupa juga, silakan dibuka catatannya, loncatin ke poin selanjutnya. Atau kalau masih lupa juga dan teman-teman punya laptop, nah teman-teman bisa mundur satu langkah, atau enggak apa-apa kalau teman-teman mau memohon maaf kepada audiens untuk melihat laptopnya. Seperti itu kalau kita mengalami ngeblank di depan umum. Oke, jadi semuanya tuh sebenarnya bisa diatasi Iya, ya Kak. bisa Jadi diatasi. ya nggak usah dijadiin trauma kalau misalnya Iya, ngeblank. betul. Sama ini juga kita itu mungkin kebanyakan orang itu sangat takut salah ya, takut salah. Padahal sebenarnya kita tidak akan menjadi orang sukses, kita nggak akan menjadi orang yang hebat kalau kita tidak belajar dari kegagalan, kalau kita tidak pernah salah. Jadi tidak usah takut ketika kita salah ngomong atau apalah dan lain sebagainya, tidak perlu takut. Nah, jadikan itu sebagai pembelajaran untuk lebih baik ke depannya. Seperti itu. Iya Kak, karena kegagalan kunci kesuksesan Kak. Iya. Jadi teman-teman kalau misalnya memang ada salah satu kayak satu pengalaman yang kalian ngeblank itu tuh sebenarnya bisa diatasin. Iya. Bisa kayak maaf ya teman-teman saya lupa, ngelucu aja guys, Betul, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Karena kan cara kita improvisasi beda-beda ya kan Kak. Oke, makasih Kak Dinda. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, gimana sih cara biar kita bisa menguasai forum tapi di dalam forum itu pesertanya beda-beda Kak, dari segala tingkatan, misalnya beda-beda umur, terus budayanya juga beda. Jadi kayak kita berbicara di depan orang yang maksudnya nggak sama kita, bukan cuman mahasiswa aja, atau mungkin ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada yang gitu lah Kak. Kita bisa menguasain satu forum gitu. Oke, kalau dari saya sendiri untuk menguasai itu yang pertama adalah yang tadi juga saya sudah sempat menyinggung ya. Tentunya saya belajar dulu nih. Contohnya misalnya ketika kita ingin presentasi di depan banyak orang, entah itu dari pimpinan atau mungkin di pemerintahan, entah itu kita lagi ngomong sama Pak Gubernur lah, atau mungkin kepala rumah sakit atau dan lain sebagainya, atau orang Kemenkes seperti itu. Nah, itu tentu ada rasa khawatir dan rasa ragu, dan itu wajar sekali dialami oleh banyak orang. Nah, kalau dari saya sendiri adalah saya mempersiapkan materi secara matang. Seperti itu tadi, mempersiapkan materi secara matang. Selain itu juga saya mencoba menyesuaikan kondisi. Maksudnya di sini menyesuaikan kondisi, misalnya yang hadir adalah orang Kemenkes dan kita akan membahas terkait stunting contohnya. Stunting berarti saya harus belajar lebih banyak stunting dan apa saja sih tupoksi atau kerjanya orang-orang yang hadir atau audiens yang hadir di forum tersebut. Itu akan memudahkan kita untuk menjawab jika mereka bertanya, karena kan kebanyakan orang bertanya yang menyerempet sedikit dengan ilmu pengetahuan mereka. Seperti itu yang perlu teman-teman sadari dan lakukan. Kalau dari saya sendiri sih pengalamannya seperti itu. Kemudian selain itu juga kembali lagi, kita jangan takut, jangan merasa minder dengan siapa audiensnya. Yang kita pikirkan adalah kita fokus tujuan kita apa. Karena kan setiap orang tuh memiliki mimpi ya. Kita juga ingin memberikan yang terbaik. Ketika kita berpikir kita tidak bisa ngomong di depan banyak orang, di depan pimpinan dan lain sebagainya, itu justru akan menurunkan kualitas kita. Seperti itu, dan orang-orang akan menjadi tidak percaya dengan kita. Seperti itu. Iya Kak, jadi emang harus dipahami dulu situasinya kayak gimana. Terus kita betul. ya mulai dari kita sendiri aja, gimana cara pahami Iya. mereka. Terus kita
korek lagi apa yang akan kita sampaikan ke Betul. mereka. Satu lagi sih, kalau misalnya teman-teman masih takut, jangan lihat matanya. Oke. Gitu. Jangan lihat matanya siapa orang itu. Misalnya kalian ngomong depan kepala bidang atau apapun itu, ya lihat aja yang di atas kepalanya, jangan lihat Rambut. matanya. Karena dengan kalian melihat matanya, itu akan mengganggu kefokusan kalian seperti itu, karena kalian akan terbesit, jangan-jangan saya salah ngomong nih atau apa nih segala macam seperti. Jadi jangan lihat matanya, lihat yang di atasnya atau kemanapun. Kalau bisa juga teman-teman jangan fokus ke satu sudut aja, jangan fokus ke satu pandang aja. Teman-teman harus bisa improvisasi, pandangannya bisa ke kiri, ke kanan dan lain sebagainya, agar orang-orang atau audiens itu lebih paham, dan audiens juga merasa bahwa yang diperhatikan tidak hanya satu orang saja, tapi semua orang atau satu ruangan itu, seperti itu. Iya Kak, bener banget, karena guru SD aku juga pernah bilang Iya. kalau misalnya bicara depan umum anggap aja semuanya rumput. Iya, boleh. Itu tergantung ya, mindset tergantung kita mindset ya, Kak, masing-masing. kembali. Betul. Iya. Jadi ya aku anggap rumput aja nggak apa-apa ya. Nggak apa. Oke Kak Dinda, terima kasih banyak. Nah terus mungkin Sobat Gizi yang di rumah ini penasaran Kak, jadi sebenarnya keterkaitan antara public speaking dengan ilmu gizi itu apa sih Kak gitu loh. Oke, kalau keterkaitan public speaking dengan ilmu gizi, sebenarnya public speaking ini tidak hanya fokus pada ilmu gizi saja, fokusnya pada semua jurusan atau apapun ilmu kita itu, kita tetap terikat dengan public speaking. Kenapa? Karena ya semua pekerjaan, semua jurusan yang menuntut kita untuk mampu berbicara di depan banyak orang. Nah, kalau kita membahas terkait ilmu gizi itu sendiri, khususnya di perkuliahan ya, tentunya teman-teman memiliki atau sistem pendidikan di fakultas kita sendiri itu kan banyak yang memfokuskan, atau ada beberapa mata kuliah yang memfokuskan kita untuk terjun ke masyarakat, seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman bisa menyampaikan sesuatu ilmu teman-teman kalau teman-teman tidak mampu untuk menyampaikannya seperti itu ke masyarakat? Jadi memang itu sangat penting, karena dengan kemampuan public speaking yang dimiliki teman-teman, masyarakat akan lebih mudah untuk memahami apa yang teman-teman sampaikan. Misalnya contohnya seperti Gizi Mengabdi, kegiatan dari Forum Mahasiswa Gizi itu sendiri, kemudian ada juga dari PBL dan lain sebagainya, yang menuntut kita memang memberikan materi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, itu penting sekali kita terapkan, atau penting sekali public speaking sangat dibutuhkan, karena ya itu tadi, bagaimana orang bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Agar orang-orang bisa paham, nah kita harus melatih public speaking kita lebih baik lagi. Dan kalau bisa kata-kata yang dilontarkan itu kata-kata yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jangan sampai kita berbicara atau ngomong bahasa baku, bahasa Indonesia seperti ini di daerah yang memang di sana hanya pahamnya bahasa Bugis atau Makassar. Jadi itu memang perlu kita sesuaikan juga seperti itu dengan budaya yang ada di tempat tersebut. Jadi memang sangat dibutuhkan sih. Harus sesuaiin juga dengan siapa yang kita ajak bicara, betul. dengan lawan bicara kita ya Kak. Oke Kak, nah aku mau nanya lagi nih Kak, segimana sih kalau misalnya public speaking kita itu nggak terlalu bagus? Emangnya ada Kak public speaking yang nggak bagus atau gimana? Oke, Dari kalau Kak Dinda. ditanya terkait public speaking yang tidak bagus, sebenarnya saya kurang setuju seperti itu, karena sebenarnya semua orang itu mampu berbicara, mampu menyampaikan aspirasinya kepada orang lain. Cuma memang karena kurang belajar seperti itu. Nah, dampak yang kita peroleh ketika kita tidak melatih public speaking kita dengan baik adalah ketika kita ngomong di depan banyak orang, orang-orang akan jadi tidak aware sama kita, tidak peduli dengan kita seperti itu. Orang-orang jadi tidak percaya dan tidak yakin dengan apa yang kita katakan, karena kita ragu untuk mengungkapkannya. Misalnya kita membahas tentang gizi buruk di Indonesia dan lain sebagainya, tapi kita juga ragu. Contohnya mungkin dari angka prevalensi aja, kita masih kayak bener nggak ya ini yang saya katakan. Nah, itu akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan oleh audiens kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian selain itu juga orang-orang akan merasa waktu yang dia keluangkan itu sia-sia, karena mereka hanya mendengarkan apa yang orang katakan, tapi orang katakan itu tidak jelas. Orang-orang tidak memahami apa maksud dari yang disampaikan oleh public speaker itu atau orang
yang presentasi seperti itu. Apalagi kan kalau teman-teman punya mimpi, tentunya misalnya teman-teman ingin menjadi pembicara di banyak tempat, tapi teman-teman tidak mampu untuk menyampaikan sehebat apapun teman-teman, sepintar apapun, kalau kita tidak bisa mentransfer itu ya sama aja bohong, seperti itu. Benar ya Kak. Jadi memang tidak ada public speaking yang tidak bagus, cuman memang mungkin kurang belajar ya Kak. Perlu dilatih. Perlu dilatih lagi. Oke Kak Dinda, makasih banyak. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Jadi gimana sih hubungan realita antara public speaking dengan lingkungan baru setelah kita kuliah, jadi kayak pekerjaan gitu lah, kayak kita kerja gitu. Ya, kalau untuk hal yang itu sebenarnya kan kita tadi sudah belajar ya di kuliah terkait bagaimana menyampaikan. Nah, kalau untuk di pekerjaan itu sendiri, apa yang kita dapatkan semasa kuliah itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita gunakan di dunia kerja, seperti itu. Contohnya seperti saya kemarin bergabung di beberapa organisasi, belajar karena semua orang kan punya mimpi ya. Saya ingin menjadi seperti ini, otomatis saya harus melakukan apa? Saya ingin mengikuti lomba untuk melatih public speaking saya dengan ini, seperti itu kan. Nah, itu ketika kita di kuliah mengembangkan ya, nggak apa-apa ya, capek-capek, menghabiskan banyak waktu untuk masa depan, masa tua, istilahnya seperti itu. Kerja keras di masa muda demi masa depan. Nah, kalau dari saya sendiri, dari berdasarkan pengalaman, apa yang saya dapatkan di masa kuliah itu sangat bermanfaat di dunia kerja. Dengan kita mampu menjadi public speaker atau mampu berbicara dengan orang lain, tentunya kita akan membentuk sebuah link, seperti itu, membentuk sebuah link yang akan memudahkan kita. Contohnya misalnya saya setelah selesai S2, alhamdulillah tidak ada jeda seperti itu, tidak ada jeda karena adanya link seperti itu, diajak langsung oleh senior untuk ayo sini bekerja di sini, itu memudahkan sekali karena itu kemampuan kita berbicara dengan orang, baik itu interpersonal ataupun public speaking di depan banyak orang, seperti itu, karena orang akan merasa aware sama kita, percaya sama kita ketika kita mampu menyampaikan maksud dan tujuan kita kepada orang lain, seperti itu. Nah, itu sangat bermanfaat di dunia kerja. Jadi ketika di dunia kerja, teman-teman akan dituntut untuk sering-sering berbicara, kecuali kerjaan teman-teman kebanyakan depan laptop, administrasi dan lain sebagainya, itu memang tidak terlalu dituntut untuk berbicara di depan banyak orang. Tapi kalau untuk di dunia kesehatan itu sendiri, khususnya saya, jika teman-teman juga tertarik di NGO, itu kita terutama di pemerintahan ya, itu tentu kita akan banyak-banyak berbicara dengan orang-orang atasan, seperti itu, orang-orang di atas, baik itu dari Bapak Litbangda, dari berbagai sektor seperti dari BKKBN, Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. Tentu itu dibutuhkan public speaking yang meskipun tidak bagus banget, tapi setidaknya kita bisa menyampaikan kepada, mentransfer ilmu atau apa yang ada di pikiran kita ke orang lain. Jadi itu memang betul-betul sangat dibutuhkan di dunia kerja. Mungkin kalau misalnya teman-teman tidak di situ, misalnya kalau dari teman-teman gizi maunya fokus ke gizi klinis ya, atau mungkin jadi konsultan gizi, itu juga sangat dibutuhkan meskipun komunikasinya interpersonal. Bagaimana teman-teman menyampaikan ke klien apa maksud atau apa keluhan klien, dan teman-teman mentransfer kembali ke kliennya kalau teman-teman tidak punya public speaking yang bagus. Jangan sampai mereka justru salah persepsi, salah pemahaman kan. Jadinya teman-teman apa ya, ilmunya tidak tersampaikan, orang-orang jadi tidak percaya dengan ahli gizinya, seperti itu. Jadi kita justru jadi membuat bangsa ini semakin memburuk karena orang-orang tidak mengaplikasikan apa yang ada pada kita, orang-orang tidak mengaplikasikan informasi yang kita berikan kepada orang lain. Itu contohnya untuk yang dari konsultan gizi. Mungkin kalau dari gizi rumah sakit itu sendiri, khususnya dietitian juga kan hampir sama ya, seperti itu, bagaimana mereka menyampaikan menu-menu diet dan lain sebagainya. Kalau public speakingnya nggak bagus, ya otomatis juga kurang dipercaya lah ya, seperti itu. Itu sih kalau dari saya. Ya benar banget. Jadi sebenarnya public speaking atau berbicara intrapersonal itu juga sangat penting ya Kak, karena ya kita juga nggak tahu kedepannya seperti apa. Cuman kalau misalnya kita sudah punya dasar atau public speaking kita udah alhamdulillah udah mendingan ya, kita bisa
ngomong sama orang dan kita bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kita ke orang lain. Iya, betul sekali. Satu lagi nih, kalau mungkin teman-teman masih takut ya, karena memang berbicara di depan banyak orang itu membuat kita takut, ragu dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah baca dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika oleh Chapman University pada tahun 2014, 29% orang-orang itu merasakan takut ketika ingin berbicara di depan umum. Itu wajar karena kan on the spot ya, kita berbicara dengan banyak orang dan lain sebagainya, itu wajar. Nah, mungkin dari teman-teman kalau mau meminimalisir itu, dari berbagai agama pun kan kita diajarkan untuk berdoa. Jadi mungkin lebih baik kalau misalnya teman-teman masih takut ya, teman-teman bisa berdoa dulu, kemudian tarik nafas seperti itu. Karena dengan menarik nafas kita akan merasakan perasaan lebih rileks seperti itu dalam berbicara. Itu ada tips dari Kak Dinda, jadi jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa juga guys, karena ya gimana pun kita mulai harus berdoa dulu ya kan. Terus tarik nafas guys, jadi relax. Biar kita juga bisa menyampaikan dengan baik. Oke, kalau dari Kak Dinda ada nggak pernah kayak buku atau apa yang bisa direkomendasiin Kak untuk teman-teman baca atau teman-teman nonton tentang public speaking? Oke, kalau dari buku ya, kalau dari saya sih sebenarnya saya membaca tidak ada buku khusus untuk public speaking. Kalau dari saya sendiri, saya justru membaca kalau setiap orang kan punya fokusnya masing-masing dalam membaca buku ya. Kalau saya sendiri lebih fokus ke self development atau self improvement kayak gitu. Nah, teman-teman bisa membaca banyak buku karena dengan membaca banyak buku teman-teman akan menambah kosakata dan ilmu pengetahuannya teman-teman kayak gitu. Itu sih kalau dari baca buku tidak ada. Tapi kalau dari tontonan atau kegiatan, kalau dari saya sendiri, saya lebih suka mendengarkan siapa namanya lupa, Rene Suhardono. Rene Suhardono itu merupakan coach dan public speaker yang baik, motivator juga. Selain itu teman-teman juga mungkin bisa mendengar dari Mario Teguh. Sangat banyak artis ataupun public speaker yang bisa teman-teman nonton di YouTube seperti itu, atau dari berbagai sumber bisa sekali. Atau mungkin teman-teman mau belajar public speaking dari segi pemerintahan atau dari segi ilmu gizi itu sendiri, orang-orang kesehatan, atau teman-teman bisa belajar, misalnya teman-teman ikut webinar, teman-teman fokus dari ilmunya, dari materi yang disampaikan, teman-teman juga fokus dengan bagaimana karakter si pembicara itu menyampaikan materinya. Misalnya saya juga biasa mendengar materi yang disampaikan oleh Dr. Dafriana Rianda, kemudian ada juga dari banyak sih sebenarnya, saya lupa sampai tidak bisa disebutkan satu-satu. Pokoknya banyak-banyak. Dewi Nur Aisyah juga merupakan orang kesehatan epidemiologi yang memang public speakingnya sudah sangat bagus. Jadi sebenarnya teman-teman bisa banyak belajar dari itu semua seperti itu. Jadi belajar tidak terpaku di buku, dimanapun sekarang juga bisa dipakai. Iya benar. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya belajar public speaking itu saya belajar dari organisasi dan lingkungan seperti itu. Tidak banyak membaca buku, menonton yang kayak gitu, tidak. Saya belajar dari lingkungan. Saya melihat di lingkungan saya, public speakingnya bagus, ini seperti ini, public speakingnya ini seperti ini. Saya juga harus belajar bagaimana saya membangun karakter saya, bagaimana saya membangun public speaking saya dengan baik agar saya bisa menyesuaikan kondisi di lingkungan saya seperti itu. Waduh, keren banget ya guys Kak Dinda. Makasih banyak Kak Dinda. Semuanya keren. Oke. Jadi guys bisa ditulis mungkin beberapa pengetahuan dari Kak Dinda yang udah bagi ke kita. Tapi sayang banget nih karena kita sama Kak Dindanya sampai sini aja guys. Mungkin kalau misalnya kalian mau nanya-nanya langsung ke Kak Dinda, mungkin boleh dihubungin Kak Dindanya langsung. Iya, boleh banget. Iya, karena Kak Dinda mungkin bisa bagi lebih ilmunya ke teman-teman sekalian. Dan aku mau ngucapin banyak terima kasih kepada Kak Dinda karena udah mau nyempetin hadir di sini. Sama-sama. Dan mau berbagi ke teman-teman Sobat Gizi di rumah.
Jadi aku pribadi Nabila Atta Alamsyah dan Kak Dinda mungkin pamit undur diri dulu guys sore ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan see you on the next video. Thank you. Dadah.